Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang fikih, istilah zakat, infak, dan sedekah sudah tidak asing lagi terdengar di telinga masyarakat umum. Ketiganya mempunyai pengertian dasar, yaitu pemberian. Namun sesungguhnya ada perbedaan makna yang terlihat spesifik dari ketiga istilah tersebut. Kita hari ini akan belajar dan membahas sehingga faham perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Perbedaan mendasar terletak pada sifat hukumnya. Zakat hukumnya wajib, infak hukumnya sunnah, sedekah hukumnya juga sunnah. Apabila mengacu pada Al-Quran, memang tidak ada perbedaan istilah antara zakat, infak, dan sedekah. Karena Al-Quran seringkali menggunakan kata sedekah yang sebenarnya dimaksud adalah zakat. Misalnya, khudz min amwalihim shadaqatan. Demikian pula menyebutkan infak terhadap perintah zakat. Anfiqu min thayyibatin ma kasabtum. Namun dari banyaknya dalil, ada makna yang menjelaskan perbedaan hakikat dari ketiga istilah zakat, infak, dan sedekah. Seperti zakat sudah ditentukan nisabnya, sedangkan infak dan sedekah tidak memiliki batas. Dalam artian kita boleh memberi dengan jumlah yang tak terbatas. Dalam zakat ada ketentuan siapa yang berhak menerimanya, yaitu dalam zakat ada 8 golongan atau 8 asnaf. Sedangkan dalam infak dan sedekah tidak ada ketentuan sehingga boleh diberikan kepada siapa saja, kan kepada orang yang mampu sekali. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa zakat adalah sebagian harta yang wajib diserahkan kepada orang-orang tertentu atau 8 asnaf, yakni fakir, miskin, mu'alaf, gharim, sabilillah, riqab, ibnu sabil, dan amil zakat dalam waktu tertentu dan jumlah tertentu. Sifat hukum dari zakat adalah wajib, yaitu suatu kewajiban bagi setiap orang muslim untuk melaksanakan perintah Allah sesuai ketentuan syariatnya. Dalilnya adalah, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Adapun infak memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang fakir, miskin, anak yatim, kerabat, dan lain-lain. Istilah yang dipakai dalam Al-Quran berkenaan dengan infak meliputi kata zakat, sedekah, hadyu, jizyah, hibah, dan wakaf. Jadi semua bentuk pembelanjaan atau pemberian harta kepada hal yang disyariatkan agama dapat diartikan sebagai infak, baik itu yang berupa kewajiban seperti zakat atau yang berupa anjuran sunnah seperti wakaf dan sedekah. Dalam Al-Quran tertulis, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sedangkan sedekah merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah, dan tidak mengharapkan suatu imbalan apapun dari orang yang diberi. Atau dapat pula diartikan memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, pada dasarnya setiap kebajikan itu adalah sedekah. Dilihat dari pengertian tersebut, sedekah memiliki pengertian luas menyangkut hal yang bersifat materi ataupun non
materi. Dalam kehidupan sehari-hari, sedekah sering disamakan dengan infak. Namun, pengertian infak dan sedekah seperti yang diulas di atas dapat dibedakan bahwa sedekah lebih umum daripada infak. Jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah materi dan non-materi. Contoh sedekah yang berupa materi adalah memberikan uang kepada orang yang membutuhkan ataupun makanan. Sedangkan yang berupa non-materi yaitu berupa senyum ataupun berupa bantuan jasa atau tenaga. Rasulullah SAW bersabda bahwa jauhilah neraka walaupun hanya dengan sedekah sebiji kurma. Kalau kamu tidak menemukan sesuatu, maka dengan omongan yang baik. Jadi pembicaraan yang baik termasuk sedekah. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa infak dan sedekah merupakan bagian dari zakat yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mensejahterakan umat. Ketiganya memiliki peran dan fungsi yang sama, yaitu untuk muzaki, munfik, musodik, ataupun mustahik. Dengan adanya infak dan sedekah, maka akan banyak masyarakat yang terangkat kondisi kesejahteraannya. Dengan penghasilan ekonomi yang meningkat, maka akan menimbulkan suasana keluarga yang harmonis serta terbebas dari hutang. Dengan diberikannya fasilitas untuk para pendakwah atau fisabilillah, maka kegiatan dakwah akan berjalan dengan baik dan optimal. Dan dengan adanya beasiswa bagi Ibnu Sabil, mereka yang kurang mampu dapat merasakan pendidikan yang sama halnya dengan orang yang lain. Sehingga mereka dapat merasakan apa yang orang-orang mampu rasakan. Mereka memiliki hak yang sama untuk merasakan pendidikan. Sedangkan dalam bidang sosial kemanusiaan, mereka yang berdampak bencana dapat bangkit dari kondisi sebelumnya menjadi kondisi yang produktif dan dapat bermanfaat bagi orang lainnya. Kalau ingin harta kita berkembang dan bertambah terus, maka kita harus berzakat. Jika kita merasa kesulitan dalam keuangan, kita diperintahkan untuk berinfak. Dan ketika kita ingin terbebas dari bala dan penyakit, kita diperintahkan untuk bersedekah. Al-yadul ulya khairu min yadis sufla. Apa maksudnya? Yaitu orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Namun yang perlu kita ketahui, pengeluaran harta di dalam Al-Quran ada 3 karakteristik. Yang pertama yaitu wajib yang harus dikeluarkan dengan pagu dan syarat tertentu. Itulah yang disebut dengan zakat. Yang kedua sesuatu yang bukan zakat, tetapi hatinya tidak berat, hatinya itu senang mengeluarkannya karena memang mudah, maka disebut infak dikala senang. Sedangkan infak yang tidak wajib tetapi hatinya berat mengeluarkannya, inilah yang paling sulit. Karakter yang ketiga ini jarang orang melakukan. Kenapa? Karena orang ini harus berinfak di kala susah dan kesulitan rezeki. Tapi ganjarannya tinggi. Dan jika melakukannya mendapatkan pujian dari Allah. Nah, karakter yang ketiga ini diungkapkan juga dalam surat Al-Imran ayat 134 sebagai ciri khusus bagi orang yang bertakwa. Sekarang tinggal pilihan kita. Kita hanya mau berzakat saja atau ditambah dengan infak dan sedekah. Demikian tadi perbedaan antara zakat, infak dan sedekah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya insyaallah. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.